Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah sehingga kita bisa berkumpul di lokal New Digital pada siang hari ini. Kemudian selawat beserta salam selalu kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan kepada Nabi junjungan alam yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 10 Kota Besar yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada kami, kepada saya Neti Suhardi sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Darmasraya yang berasal dari SDN 10 Kota Besar untuk menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di SDN 10 Kota Besar. Seterusnya teristimewa kepada Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SDN 10 Kota Besar yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baiklah, marilah sama-sama kita membuka acara ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih nasionalisnya acara kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Usmidarti. Kepada Bu Usmidarti hadirin dimohon untuk hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi disilakan terima kasih kepada Bu Sidati yang sudah memimpin nyanyi Indonesia Raya. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, sebelum memulai acara, marilah sama-sama kita berdoa. Boleh berdiri lagi, Bu? Kita karena cuaca sudah cukup siang, kita kembali ke masa kecil ya Pak. Boleh Pak? Boleh kita angkat tangan ke atas Pak, sambil menyanyi tangan ke atas menggapai kita, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi
kita ganti dengan tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan gapai tujuan, tangan di depan bertepuk tangan. Setuju Bu? Oke, dengan semangat 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan gapai tujuan, tangan ke depan bertepuk tangan. Oke, baik. Sekarang kita semua akan memulai acara destinasi ini. Tentu dalam hal ini bukan berarti nanti ini CGP sudah lebih bukan. Ini adalah bagian dari tugas kami dan ini juga adalah bagian dari proses pembelajaran, Pak. Bagaimana kita sama-sama belajar dan apa yang kita pelajari agar lebih berkah. Nah, sebaik-baik orang adalah yang belajar dan mau mengajarkannya atau mau berbagi kepada yang lain. Itu bagian dari proses pembelajaran kami. Bahwasanya ada yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, dari kata-katanya ini ada nggak Bapak Ibu yang bisa memberikan komentar budaya positif itu apa sih? Kira-kira yang terbayang di pikiran. Budaya. Apa yang budaya? Pembiasaan. Terima kasih Bu Teta. Budaya itu adalah pembiasaan yang sudah dilakukan terus-menerus, ya, terus sekali, luar biasa. Ada lagi yang lain? Budaya itu adalah sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan sehingga kebaikan-kebaikan itu adalah menjadi hal yang sudah tidak bisa dipisahkan lagi, ya, seperti itu. Makanya disebut sebagai budaya. Nah, nanti akan ada beberapa hal yang akan disampaikan, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol, keyakinan kelas, serta yang terakhir segitiga restitusi. Nah, budaya positif tersebut bisa dijalankan dengan menerapkan inti-inti dari budaya positif, disiplin positif. Kalau disiplin, seandainya dikatakan disebut kata disiplin, yang terbayang di pikiran kita apa kira-kira itu? Apa yang terbayang saat menyebut kata disiplin? Ini disiplin, ini nggak disiplin. Nah, saat menyebut disiplin, yang ada bermain di pikiran kita biasanya apa dulu? Tepat waktu, ya, boleh, bagus. Patuh, ya, ada kepatuhan di sana. Ada apa lagi? Ada teguran, ya, ada teguran. Ada apa lagi kira-kira, Bu? Ada hukuman kan di sana biasanya dalam pikiran kita, ya, apa lagi? Ada apa, Pak? Ada kekompakan juga di sana. Ada hadiah, ya. Bu Devi, luar biasa, ada hadiah. Apa lagi, Bu, kira-kira? Nah, itu pemahaman kita selama ini tentang disiplin. Dan ternyata apakah betul-betul aslinya? Nah, kalau di dalam kamus bahasa Indonesia memang disiplin itu tata tertib, aturan. Tapi ternyata disiplin itu adalah sebuah proses belajar. Disiplin itu adalah sebuah proses belajar, menggali potensi. Jadi disiplin itu adalah bagaimana seseorang meyakinkan dirinya bahwa dia itu memiliki potensi yang bisa dimaksimalkannya. Itu yang sebetulnya arti disiplin. Nah, sepanjang acara apa kemarin?
pendampingan individu kemarin tentang mulai dari filosofi KHD, kemudian membuat visi dan prakasa perubahan. Masih ingat nggak ibu-ibu apa tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Menuntun ya, menuntun bukan menuntut ya, betul. Kemudian menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki anak-anak. Oke. Kemudian diibaratkan apa kemarin seorang guru adalah diibaratkan sebagai seorang pelukis, seorang kalau menurut Ki Hajar Dewantara adalah seorang petani. Ya, jadi seorang petani, bibit yang kurang bagus di tangan petani yang bagus, maka bibit itu akan dirawat dengan baik sehingga akan tumbuh subur. Nah, sedangkan hubungannya dengan ini adalah bahwasanya sebagai guru kita ya sekolah pada umumnya Pak adalah ladangnya Pak. Nah, guru adalah petaninya, siswa adalah bibitnya, dan sekolah adalah lahan atau ladangnya. Lahan seperti apakah kira-kira yang bisa membuat bibit tadi tumbuh subur? Lahan yang dipupuk, betul. Dipupuk, diapakan lagi? Disiram, diapakan lagi? Dirawat, iya betul. Diapakan lagi kira-kira Bu? Ya, biar tidak kenapa? Biar tidak kenapa Pak? Biar betul sekali kepala sekolah kita. Biar tidak kena hama, tidak kena ulat, tidak kena oleh serangga dan segala macamnya, insektisida dan pestisida ya Pak ya. Nah, di ladang kita ini, di sekolah kita ini ibaratkan seperti itu. Nah, sedangkan gulma, apalagi ulat, parasit dan segala macamnya itu tentu mungkin nggak bisa subur tanaman ini, bibit ini, seandainya itu oleh kita biarkan saja. Bisa subur nggak? Kalau ulatnya rame, gulmanya tentu tidak. Nah, tentu bibit tadi membutuhkan rasa aman dari bullying, rasa aman dari hukuman, rasa aman dari ejekan, kekerasan dan segala macamnya. Nah, itu analoginya. Nah, jadi di sekolah ini, di sekolah kita ini adalah bagian dari proses untuk membuat bibit yang sudah dipercayakan oleh orang tua ke sekolah kita agar mereka bisa tumbuh menjadi subur, maka kita harus menjaga mereka dengan lingkungan yang positif, lingkungan yang jauh dari rasa ketakutan, dari rasa tekanan. Harus ada rasa nyaman dan aman. Seandainya kita guru setiap hari memberikan pemaksaan kepada dia, hari ini selesai, hari ini kira-kira aman nggak kira-kira mereka? Nah, tentu ya betul sekali, itu sama Jepang. Kalau paksa ya, kalau tidak disentil, kalau tidak diputar modelnya, pusatnya, itu sudah tidak sepak, apalagi disepak. Tapi insya Allah di sekolah kita bisa kita jauhkan dari itu ya Pak ya. Itulah tujuan dari ini, agar murid-murid itu betul-betul mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, dan dia bisa menggali potensi yang sudah ada dalam dirinya itu. Nah, kemudian satu lagi, murid itu ya, seandainya murid itu tidak memiliki motivasi dalam dirinya, kita di kelas teman-teman pasti sudah membuat peraturan kelas, betul tidak? Ya, ada peraturan kelas, ada kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Tetapi ternyata itu ada pula, ini pelajaran kita hari ini, ada yang disebut kesepakatan kelas, ada yang disebut konsekuensi, ada yang disebut dengan tata tertib, ada yang disebut
disebut dengan keyakinan kelas. Nah, oke. Nah, kemudian harapan kita juga agar nanti murid-murid kita tumbuh itu bukan hanya karena ada peraturan yang ada di kelas. Dia belajar, oh ini takut nanti nih kalau nggak belajar disuruh pulang lagi. Ada itu peraturan, saya kan sudah masuk ke semua kelas. Apa peraturan kelasnya? Kalau tidak mengerjakan PR disuruh pulang. Ada juga yang seperti itu. Ada juga di kelas tidak disebutkan kelasnya nggak apa-apa ya. Ada juga yang kalau mengobrol tadi dihapus bibirnya. Ada juga yang tidak berdoa maju ke depan. Itu sudah bagus. Sebuah kesepakatan kelas yang membuat agar murid kita bisa disiplin. Atau tidak tidak mengikuti acara, kemudian disuruh mereka untuk berbaris dulu sebelum, atau tidak memakai topi, pakai lengkap, keliling lari keliling lapangan. Tetapi apakah betul yang sudah kita laksanakan itu? Apakah betul bahwasanya itu ternyata betul-betul membuat mereka sadar secara dalam, secara motivasinya itu sudahkah meresap sampai ke dalam dirinya. Kemudian sehingga kalau memang sudah kesadaran diri, maka itulah yang tersebut menjadi budaya. Nah, ini ada 3 perilaku manusia. Kalau menurut kita berapa perilaku manusia? Ya, yang pertama menghindari ketidaknyamanan. Nah, seperti yang kita sebut tadi, peraturan kita yang sudah kita buat, kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat, kira-kira dari 3 ini yang mana yang paling membuat anak kita termotivasi melakukannya? Apakah karena ketidaknyamanan, atau menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri, dengan nilai yang mereka percaya. Nah, dari 3 ini ternyata yang paling sering kita lakukan yang mana kira-kira? Yang 1 dan 2. Betul sekali. 1 dan 2 yang sering kita lakukan. Menghindari hukuman. Mereka akan berdoa rapi bukan karena kesadaran bahwa doa itu untuk dia, tetapi karena takut dapat hukuman. Nanti disuruh berdiri kan takut, apalagi yang tak pede, karena ternyata itu belum menyentuh tujuan kita. Padahal tujuan kita bukan itu. Tujuan kita agar mereka berdoa tertib, agar mereka mencapai tujuan doa itu, menembus lauh mahfuz doanya itu. Tapi ternyata itu hanya itu tujuan mereka, menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan, biar gurunya nggak memperhatikan kita lah, repot kalau kita terus disebut. Jadi menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, ini apa namanya? Nah, contoh kita di kelas kita buat reward. Siapa yang berhasil menjawab, Ibu kasih permen. Ibu kasih permen. Nah, ternyata itu belum terbaik karena tujuannya hanya untuk bukanlah tujuan yang kita maksud. Padahal tujuan kita adalah mereka betul-betul kesadaran diri. Tetapi ternyata jika itu yang kita lakukan, kalau penghargaan yang kita utamakan, maka motivasinya hanyalah motivasi dari luar, ekstrinsik atau internal bahasanya ya bos. Eksternal. Yang pertama dan kedua itu adalah motivasi yang sifatnya eksternal, dari luar diri. Padahal yang kita harapkan adalah yang ketiga. Yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, contoh kita saja. Kita misalnya menggunakan helm nih, helm. Nah, ada nggak peraturan yang tidak menggunakan helm? Ada aturannya oleh kepolisian. Kalau nggak menggunakan helm nanti akan
ditilang. Padahal apakah polisi tujuannya tilang? Tidak. Nah, tujuannya adalah untuk menghargai. Padahal intinya sebenarnya adalah keselamatan. Nah itulah yang akan kita bentuk sekarang ya. Akan kita bentuk adalah keyakinan. Keyakinannya dalam dari diri bahwa yang dituntut itu sebenarnya bukanlah aturan itu. Aturan itu hanya dari luar. Yang dari dalamnya itu bagaimana kita bisa menyadarkan anak kita bahwa motivasi itu berasalnya dari dalam diri. Demi keselamatan yang gitu, betul gitu. Nah, untuk mewujudkan keselamatan tadi ya, keyakinan tadi. Nah, sebagai seorang guru nih, kita baca-baca dulu. Nah, kita boleh dibaca dulu. Nah, kita selama ini meyakini bahwa kita sebagai guru harus selalu mengontrol murid. Apakah betul begitu apa tidak Ibu? Ya, semua tindakan murid selalu harus kita kontrol. Salah sedikit nih konsekuensi, salah sedikit nih konsekuensi. Tetapi ternyata ketika mengontrol siswa itu kita punya 5 posisi kontrol yang kita diantaranya. Nah, kita akan memilih posisi kontrol mana yang sering kita lakukan. Nah, ya. Betul. Posisi kontrol mana nih yang sering kita lakukan? Yang pertama sebagai seorang penghukum. Penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Nah, hukuman fisik lari lapangan 10 kali. Contoh hukuman push up ya Pak, push up. Apalagi hormat bendera itu masih berupa hukuman fisik. Hukuman verbal, kamu itu kalau dibilangin nggak pernah ngerti, dari kemarin dibilangin, sekarang dibilangin lagi nggak pernah ngerti, itu hukuman verbal. Ya, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Kalau yang pertama tadi kasar, keras, nggak ada kesepakatan sebelumnya. Tahu-tahu ketika berbaris, ini kelas 1 misalnya berteta berbaris, karena namanya kelas 1 kan. Tentu kadang sini, kadang ke sini, kadang duduk dia. Nanti hormat bendera 1,5 jam. Itu namanya hukuman tidak kesepakatan. Kalau hal seperti itu berarti kita masih posisi penghukum. Kasar, keras, fisik dan verbal. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Kalau ini berbeda, ini lebih lembut. Anak ibu, tolonglah. Kamu nggak mau kan ibu terus yang disalahkan sama kepala sekolah. Dari kemarin kelas kita juga lagi. Dari kemarin kelas kita nggak kasihan sama ibu. Memelas, tetapi ternyata efeknya itu jauh lebih buruk dari yang pertama. Kenapa? Ini akibatnya yang kedua ini. Siswa akan merasa bahwa dirinya bersalah. Saya penyebabnya. Sayalah akibat guru disalahkan kepala sekolah. Saya akibatnya guru disalahkan oleh teman-teman guru. Jadi siswa akan bukan menjadi lebih baik, dia akan menjadi down. Besok-besok. Jadi ekspresinya berbeda. Padahal tujuan kita bukan itu. Kita lembut karena kita sayang, cuma karena posisinya kita membuat mereka bersalah. Jadi justru ternyata akibatnya mereka down. Mereka akan merasa rendah diri. Jadi anak kita kalau nggak berani disuruh ke depan, nggak berani ngapa-ngapain, mungkin kita pernah membuat mereka bersalah selama ini. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, posisi guru pada posisi ini tidak menyakiti murid sama sekali, namun berupaya juga mengontrol secara persuasif. Ini lebih ke menganggap murid sebagai teman. Ayolah, jangan nggak gitu lagi nanti. Gimana nanti? Oh ibu sih nggak masalah kan? Teman-teman ibu nanti itu loh. Kalau seperti itu kita, gimana murid kita menganggap nanti? Guru-guru lain tidak membela dia, yang membela hanya guru yang satu ini. Ini bagus apa tidak kira-kira kalau seperti ini posisi kita? Tentu juga tidak menyakiti memang tidak. Tetapi murid akan bersifat membanding-bandingnya. Ini bungkus enak,
coba kalau Bu, coba kalau Bu puji. Nah, jadi siswa membanding-bandingkan guru. Nah, sama ratakan guru semuanya. Nah, padahal tujuan kita bukan itu. Nah, tidak tercapai tujuannya. Kemudian yang keempat, monitor atau memantau. Nah, ini kita bisa contohkan seperti ini. Misalnya anak kita terlambat. Nanti kita panggil. Rian, apakah betul yang terlambat tadi? Nah, kalau ibu dilihat di jam itu, Rian telat 10 menit. Oke ya, kalian dah tahu konsekuensinya kalau terlambat 10 menit. Tahu Bu, apa? Nanti ibu istirahat juga telat 10 menit. Oke, silahkan laksanakan. Nah, itu lebih tenang. Nah, pemantau data-datanya ada. Cukup datanya. Nah, ini pemantau. Tetapi apakah sudah efektif? Nah, belum seefektif yang posisi kelima, yaitunya posisi manajer. Posisi manajer yaitunya memonitor, mengawasi. Bukan ya? Menunjukkan tanggung jawab. Manajer itu yang namanya manajer kalau di perusahaan kan dia yang bertanggung jawab nih. Nah, tentang sikap ya, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi. Nah, inilah yang dipakai untuk segitiga restitusi tadi. Nah, guru yang si manajer dia akan menegur, kamu ya, nggak akan begitu. Nah, nanti akan dipanggil. Misalnya terjadi pertengkaran di kelas. Nah, akan nanti sesudah istirahat teman-temannya anak itu dipanggil. Nah, apakah betul Sinta dan Ryan tadi bertengkar? Iya Bu, saya emosi Bu. Kenapa emosi? Iya, dia mengejek nama orang tua saya terus-terusan. Itu yang sudah saya lakukan di kelas 4. Masa iya, udah dibilang saya nggak suka diejek, dia ngejek terus Bu. Akhirnya saya ucapkan kata-kata kasar. Oh begitu. Nah, guru akan melakukan segitiga restitusi. Nah, yang pertama mengidentifikasi kesalahan, bahwa itu memang adalah sebuah kesalahan. Tetapi kita ibu tidak menyalahkan. Ibu tidak menyalahkan Sinta. Wajar Sinta emosi marah karena Brian sudah terus-terusan mengejek, padahal sudah dikasih tahu. Wajar. Mungkin ibu pun akan ada di posisi kamu kalau seperti ini. Jadi dia merasa oh iya ya, dia merasa kita ini juga merasakan apa yang dia rasakan. Kemudian barulah validasi tindakan yang salah. Oh Sinta, kalau seperti itu kira-kira apa ya tindakan Sinta itu betulkah menurut keyakinan yang telah sudah kita buat? Tidak Bu. Ibu sangat mengakui sekali Sinta tidak melakukan hal lebih buruk dari itu. Tetapi itu memang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, apa kira-kira yang sudah dilanggar keyakinan kelasnya? Menghargai teman dan menyayangi teman. Nah, nanti ditanya lagi keyakinan kelas apa. Setelah itu diajarkan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan sendiri. Untuk mencairkan suasana kita ice breaking dulu ya Pak. Ya. Oke. Baik, ice breakingnya itu bertepuk tangan kemudian sebut teman-teman. Nah, kita bertepuk tangan mulai dari saya sebut misalnya nama Bu Linda. Bu Linda berdiri. Kusnida. Linda berdiri. Nah, nanti Linda sebut nama siapa lagi mau sebut. Oke? Siap Bu? Siap. Iya, yang ibu aja lah malu. Nanti cari orang lain Bapak malu. Mau Pak? Oh malu. Tepuk tangan dulu. Oke, siap. Indrawati. Pak Efek. Untuk lainnya Pak? Mbak Eka. Tita. Bu Nifi. Sebelah Yuti. Sudah selesai.
jawabannya. Ya. Ada udang di balik bakwan. Oke, ada yang lain? Batu. Ada lagi yang lain? Di balik pohon. Belum tepat. Ada lagi? Di balik. Udang di balik. Titik. Ngadu. Oh ya, di belakang tuh. Oh ya. Udang itu tulisan udang itu yang kebalik. Oh, di balik. Jadi udang itu kata-katanya Ngadu katanya di balik. Ngadu jadinya. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan lanjutkan posisi kontrol. Nah, sekarang coba kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Ada enggak yang mau menyampaikan di selama ini yang sudah kita laksanakan posisi kontrol apa nih? Boleh sebelum kita tahu dan setelah kita tahu kira-kira selama ini kita sudah menerapkan posisi kontrol yang mana? Ada yang mau berpendapat? Yang sudah selama ini kita terapkan yang mana posisi kontrolnya? Nomor 1 karena dadakan ya, dan kasih tahu dulu langsung. Ada 2 pernah. Nomor 2 juga pernah. Nomor 3 juga pernah. Nah, yang sering adalah tentu kita sendiri yang tahu. Mulai dari hari ini kita bukanlah setiap guru tugasnya bukanlah menghukum. Tugas guru bukan menghukum. Tugas guru bukanlah menghakimi. Tugas guru bukanlah sebagai pengontrol. Yang mengontrol sebenarnya adalah diri siswa sendiri. Kita sebut saja siswa, satu siswa. Bagaimana tetapnya peraturan di kelas? Apakah pasti semua siswa akan mengikuti? Tidak. Karena dalam teori kontrol yang mengontrol itu ternyata bukanlah guru, tetapi ternyata adalah diri siswa itu sendiri. Jadi bagaimanapun kita sudah menjadi ini, tapi ternyata pengontrol itu adalah diri. Makanya posisi yang paling baik kita lakukan adalah posisi manajer. Kita kembalikan lagi kepada dia. Nah, manfaatnya apa kalau seandainya kita kembalikan kepada dia? Kembali permasalahan saya sering terlambat tadi, apa nih jalan keluarnya? Setelah kamu sering terlambat, ada nggak jawaban atau perbaikan dari persoalannya? Apa akan terus-menerus seperti ini? Tidak, Bu. Saya kemarin memang sering main HP malam, Bu. Nah, bagaimana cara kamu agar supaya tidak datang terlambat lagi? Saya akan berusaha tidak main HP lagi, Bu. Kalau sudah malam, saya akan berusaha untuk bangun lebih awal. Saya akan meminta orang tua untuk membangunkan saya. Nah, itu berarti solusi bukan dari kita, tetapi dia. Nah, kita hanya membantu dia memperkuat dirinya. Jadi nanti setelah ini kita punya tugas, yaitunya kemarin sudah ditumpul. Nah, kita punya tugas untuk menuliskan di bukunya masing-masing teori posisi kontrol kita ini. Tolong tuliskan secara jujur dan akan memilih posisi kontrol apa ke depannya. Karena pengontrol itu ternyata adalah diri siswa itu sendiri. Jadi yang kita bangkitkan itu adalah kesadarannya. Nah, kita dalam mengajar juga perlu mengingat kembali bahwasanya kita guru ini mengajar siswa yang di usia dalam trapesium usia. Kita paham bahwa siswa di umur 6 sampai 12 tahun ini bukanlah seperti kita orang dewasa. Kalau kita saja terus-menerus saya ceramah, kira-kira bosan nggak tuh? Bosan ya. Nah, tidak akan menyenangkan dari pagi kita dari sampai siang. Anak-anak kita sendiri
anak akan kita saja jenuh. Jadi kita memang harus variasikan diri, memvariasikan model pembelajaran kita, memvariasikan media yang ada agar anak tidak jenuh. Mungkin dia menunjukkan misalnya kayak Akbar misalnya, dia akan mentoel temannya, akan mengikut temannya. Yang ditunjukkan itu di atasnya itu adalah barulah 12%. Sedangkan 88% itu ada di dalam dirinya. Nggak tahu kita. Memang harus kita tanya secara lebih detail kepada anak itu. Pasti dia melakukan sesuatu ada tujuannya. Mungkin dari tadi dia mengantuk saja. Mana tahu tadi malam dia ada kejadian. Nah, jadi kita nggak tahu boleh. Karena ada nggak yang pernah menonton video bahwa seorang anak setiap hari terlambat, setiap hari dipukul oleh gurunya, setiap hari terlambat, setiap hari pula dipukul oleh gurunya. Sampai di hari ketiga dia nggak terlambat datang. Nah, guru terus marah. Nah, tumben terlambat, justru begitu pula kata gurunya. Nah, nggak terlambat dia tumben pula. Tetapi anak itu murung karena nggak pernah ditanya oleh guru apa sebetulnya kebutuhan anak ini. Dan ternyata setelah ada yang menelusuri mengikuti jalan, ternyata selama beberapa hari dia terlambat, ternyata orang tuanya sakit di rumah sakit, tidak ada yang merawat. Jadi dia sebelum berangkat sekolah menyuapin orang tuanya dulu, baru dia berangkat ke sekolah. Nah, kita guru harus tahu bahwa siswa punya kebutuhan dasar. Ada kebutuhan dasar dia sebagai seorang manusia. Kebutuhan dasar ada berapa? Sudahkah terpenuhi oleh kita? Nah, kebutuhan dasar itu ada 5. Nah, tolong sebutkan Bu Desi. Yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk apa? Yang pertama kebutuhan dasar untuk penguasaan. Yang pertama untuk bertahan hidup. Nah, ternyata dia loyo dari tadi ternyata belum sarapan. Nah, kita nggak tahu, kita langsung marah. Dari tadi orang perhatikan, kamu aja nggak perhatikan, kita sudah langsung emosi. Padahal dia kenapa dia sampai lemas? Atau dia sakit perut? Atau dia mulas mencret? Nah, kita harus tanya dulu anaknya. Jangan langsung emosi. Kamu aja nggak perhatikan dari tadi. Dari tadi kamu lagi. Nah, padahal ternyata dia mau memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sakit biasanya. Tentang untuk mempertahankan hidupnya. Yang kedua apa Bu Nixi? Penguasaan. Nah, penguasaan. Penguasaan itu adalah ada anak yang memang hobi menguasai orang lain. Ada anak yang ingin menunjukkan kalau dia bisa menunjukkan kekuasaannya. Nah, dia yang bisa menyuruh teman, dia bisa memerintah teman dengan cara dia sendiri. Mungkin dia nggak paham caranya. Memang harus kita penuhi kebutuhan anak itu. Nggak bisa kita langsung, ini nggak bisa. Memang harus kita penuhi kebutuhan anak itu. Kemudian yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dia dari rumah orang tua nggak punya, pergi merantau ke Thailand. Ayah nggak di rumah, merantau ke ladang, tinggal sama mbah sibuk pula, sehingga dia nggak punya yang menyayangi di rumah, nggak punya kebutuhan kasih nggak terpenuhi dari rumah. Jadi nyampe di sekolah, ternyata guru pun sambutannya pun tidak menerima dia apa adanya. Jadi makanya dia tunjukkan dengan cara dia sendiri. Jadi kita harus bertanya, memang harus, pasti ada tujuan dia melakukan sesuatu. Yang kemudian kebebasan. Kita juga pengen bebas ya Pak ya, nggak pengen kita dikungkung, nggak pengen kami gitu juga anak-anak segala banyak peraturan, anak-anak senang nggak kira-kira? Banyak kan, malas, banyak kali peraturan sama ibu. Nah, ternyata di depan kita mungkin dia diam saja. Tapi belakang kita dia bisa meluapkan apa kekangan kita selama ini. Nah, jadi setiap manusia itu butuh
teori saja, nyata terus. Padahal dia nggak pengen nyata di sekolah ini. Dia pengen mendapatkan ilmu, nilai sebenarnya yang harus kita tanamkan itu Pak. Nah, apapun mata pelajaran yang kita ajarkan, matematika misalnya, nilai apa sebenarnya yang kita ajarkan kepada dia? Nilai kejujuran. Nilai itu masuk